Ya. Siap? Sudah. Saya mau keliru panggil anak-anak ya. Bapak Ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Kayak nggak ikhlas masih ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Iya, nah sekarang sudah kelihatan cara senyuman yang positif ya, seperti kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif untuk memenuhi tugas kami di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita di sini berkumpul di tempat ini melaksanakan diseminasi dengan tujuan untuk berbagi praktik baik dalam aksi nyata modul 1.4. Nah, konsep inti dari budaya positif ini yang pertama, nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti dari ke-7 materi ini akan saya paparkan 3 materi. Kemudian materi yang keempat, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, kita akan awali dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada nilai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini pembelajaran diferensiasi di sini ini adalah suatu pembelajaran di mana peserta didik itu dikelompokkan. Jadi ada pengelompokan dalam kelas yang sudah kita laksanakan di awal semester kemarin. Pengelompokan ini dari kata-kata berdiferensiasi itu bukan berarti kita membeda-bedakan murid, itu enggak. Tetap semua anak mendapatkan haknya yang sama di kelas. Guru juga memberikan porsi kepada anak-anaknya itu sama. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya di awal semester untuk SD kita sendiri Donya Bejo sudah melaksanakan asesmen awal diagnosis ya, tes diagnosis awal itu ya, untuk mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar anak satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kemarin untuk sekolah kita sendiri Donya Bejo dari kelas 1 sampai 6 sudah melaksanakan itu. Nah, dari hasil tes asesmen awal itu kita gunakan untuk mengelompokkan berdasarkan gaya belajar anak, kemudian kemampuan anak dalam menerima materi pelajaran, kemudian dalam anak pemahaman mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini
ketika dihadapkan dengan LK yang sama dengan anak-anak yang mempunyai kemampuan pemahaman materi yang tinggi akan kesulitan. Jadi contohnya tadi ketika ada tugas untuk anak-anak yang kurang dalam kurang minatnya dalam menulis, membaca, memahami materi, tapi dia kinestetiknya bagus. Nah, saya beri LK untuk dia menggambarkan organ telinga, bagian-bagiannya. Dia sangat senang sekali. Nah, kemudian ke anak-anak yang pemahamannya sudah tinggi, saya beri tugas juga yang sama, tapi dia dengan kemampuan juga ketika dia menjelaskan kepada guru dan juga kepada teman-temannya, dan ini bagian dari telinga, ini fungsinya, proses peradaban bunyi. Untuk anak-anak yang kemampuannya memang tinggi memang bisa, tapi untuk anak yang kemampuannya rendah kita tidak bisa memaksanya, karena memang sudah kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, gambaran garis besarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak membeda-bedakan murid terlepas itu dari mungkin fisiknya, mungkin anaknya ini jarang mandi atau anaknya ini itu terlepas dari itu, tapi pembelajaran diferensiasi itu kita kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya, gaya belajarnya, sehingga kebutuhan mereka itu untuk belajar semua dapat guru terpenuhi. Dan sebenarnya dengan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini juga memudahkan guru untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami materi yang telah disampaikan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini bertujuan untuk pembentukan karakter anak. Ketika lingkungan belajar positif, anak juga memiliki disiplin positif, budaya positif di suatu sekolah berjalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan nilai-nilai itu kemudian tidak hanya sebatas tertempel saja, tapi ketika nilai-nilai itu sudah ada tertanam ke dalam diri anak-anak, itu sudah otomatis ketika apa yang menjadi harapan kita nanti, nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang menjadi harapan akan dapat tercapai. Nah, miskonsepsi makna kontrol, miskonsepsi kesalahpahaman, kesalah pengertian. Nah, ketika kita sebagai seorang yang dewasa di sini, kita memahami makna kontrol itu kadang berbeda. Mungkin tidak hanya Bapak Ibu, mungkin ini saya sendiri juga begitu. Nah, mari kita bersama-sama untuk kita memahami betul makna kontrol yang sebenarnya itu yang bagaimana. Karena guru beranggapan saya sebagai orang yang dewasa dibandingkan anak didik saya dapat mengontrol murid saya. Anggapannya seperti itu. Tetapi kadang kalau guru menganggap dirinya bisa mengontrol murid, akhirnya berpusatnya kepada murid. Akhirnya anak itu nantinya ketika mau bertindak sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, akhirnya menunggu instruksi dari guru. Kemandiriannya tidak ada. Kalau misalnya mau menyampaikan pendapat atau mungkin ketika sedang pembelajaran praktek atau apa, karena sudah terbiasa gurunya terlalu mengambil kontrol yang lebih, akhirnya anak-anak nggak bisa mandiri. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tahu mungkin di waktu yang lalu saya juga pernah mendapatkan itu ketika ada anak-anak yang dapat mengerjakan tugas atau dapat dia mungkin ketika kehadiran itu kita mendapatkan reward ya, dapat reward atau dapat hadiah dari guru, itu kan menjadi penyemangat harapannya. Tapi ternyata penguatan positif pemberian hadiah itu juga kurang bagus, karena akhirnya mereka berpikir juga apa yang dia lakukan ya sebatas dia karena ini mendapatkan tadi penguatan positif, misalnya akan mendapatkan hadiah. Jadi dia punya tidak itu muncul dari hati segala tindakan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu
bisa. Gak apa-apa, kamu gak apa-apa, tapi paling nanti Bu Lydia aja yang dimarahi Bu Kepala Sekolah. Gak apa-apa, kamu kan gak tahu kalau Lydia dimarahi, dikurangi nilainya. Nah seperti itu, akhirnya kan anaknya diam. Terus dia akan merasa bersalah, merasa bersalah. Pikiran kita, dengan seperti itu karakter anak akan terbentuk, dia tidak akan seperti itu. Padahal itu juga tidak benar, membuat anak merasa bersalah. Yang keempat, kita merasa sudah dewasa, kita seorang guru yang dihadapi kita peserta didik dengan usia yang anak-anak, kita merasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Kamu kudu ini, kudu ini, kudu ini, kudu ini. Kadang karena kita disadari akhirnya anak-anak itu menjadi dia tidak bisa berkembang karena ya ketika dia mau mencoba mengembangkan apa yang ada di dirinya, dia sudah ini karena di sekolahan pak guru-guru sering memaksa, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, tanpa mendengarkan mungkin apa yang dia sampaikan begitu. Nah, dengan kita mempelajari ini semoga kita ke depan lebih baik. Nah, disiplin positif ini apabila terlaksana dengan baik akan menimbulkan sebuah budaya positif di suatu sekolah, lingkungan kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Diharapkan siswa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dengan disiplin positif tadi, ini pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi anak ketika dia melaksanakan suatu aturan di sekolah, kebiasaan yang baik di sekolah itu sudah timbul dari dalam diri anak sendiri. Tidak karena nanti dimarahi Bu Lydia, nanti dihukum Bu Nova, nanti diberi sanksi oleh Pak Rian. Bukan itu, tapi ketika itu tadi sudah berjalan dengan baik, pendekatan yang untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kalau kamu masuk setiap hari 6:30 kamu akan mendapatkan 1 pak buku. Nah itu kan berarti dia melaksanakannya tidak dari dalam diri, tapi karena dia mempunyai motivasi. Nah seperti itu efeknya itu sementara. Padahal untuk di kurikulum merdeka ini harapannya ketika anak nanti sudah memiliki disiplin positif dalam diri, ketika dia nanti sudah tidak di SD ini, dia ada di lingkungan baru di SMP, di SMA, itu masih melekat gitu Bapak Ibu. Jadi dia menerapkan disiplin itu sudah dari dalam diri. Aku harus lewat ini, kok gak dihukum Pak Fauzi disuruh lari lapangan 10 kali. Aku mau seperti ini biar sama Bu Ani dihadiahi mungkin tas baru. Nah seperti itu anak istilahnya hanya di permukaan yang gak benar-benar melekat dalam diri anak tersebut. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan universal tadi ini disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini juga tadi untuk mengacu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, berpikir positif. Yang benar, kritis dan kreatif. Nah, berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini akan dapat kita lihat dari sikap murid ketika dia sudah bertanam toleransi. Bagus sekali di sekolahan ini Bu Kepala, saya melihat karena di beberapa sekolah yang lain juga masih ditemukan untuk rasa hormatnya juga kepada guru, integritas, mandiri.
pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta, damai dan bersatu. Nah, kebersihan, kerapian, kesehatan dan keamanan. Kalau ini semua dimiliki oleh semua anak-anak di Indonesia ini, di dunia ini, sangat indah sekali. Terutama mungkin di SD kita tercinta ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nilai kecerdasan moral yang esensi dari sekian tadi itu adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikannya ada banyak sekali di sini Bapak Ibu. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, pengertian, keteguhan hati, rendah hati, gotong royong. Nah, harapannya kita dapat mewujudkan ini semua, ada benar-benar bertangan pada anak didik kita semua dan juga kita sebagai pendidik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebagai bekal untuk anak didik kita, karena kita juga memiliki waktu yang terbatas dalam mendampingi mereka, dalam penanaman karakter mereka. Keluarga juga memiliki andil, tapi juga dengan segala keterbatasannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini membekali murid kita untuk dia memiliki keterampilan hidup. Yang pertama, menjadi orang yang dapat dipercaya, terus hatinya, pendengar yang aktif, tidak mudah merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Jadi ketika anak didik kita suatu saat nanti menjadi pejabat atau menjadi orang penting, satu, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hatinya, kemudian tidak mudah merendahkan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi petunjuk mereka seumur hidup. Petunjuk hidup menjadi peduli kepada sesama, punya penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Sungguh mulia sekali kalau benar-benar ini dapat kita wujudkan dan harus kita wujudkan tugas kita sebagai pendidik. Nah, tadi di depan sudah saya juga singgung, ketika siswa tadi berperilaku ternyata memberikan hadiah atau hukuman itu tidak baik. Nah, di sini kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasinya. Ada motivasi yang terendah, sedang dan tinggi atau yang baik. Nah, motivasi dari tindakan manusia yang paling rendah itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan hal itu agar ada di titik nyaman, aman, dan tidak dihukum. Contohnya, pertanyaannya, kalau saya melakukan ini, nanti yang saya akan dihukum apa ya? Jadi tindakannya ini dilakukan karena dia punya motivasi itu. Dia kepengen di titik aman, dia ada pengen di titik menghindari hukuman. Begitu. Itu motivasi tindakan manusia yang paling rendah. Kemudian untuk setingkat di atasnya itu adalah tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Punya maksud begitu. Aku akan melakukan ini agar aku mendapatkan hadiah dari bu guru. Aku melakukan ini agar dipuji bu guru. Nah, begitu. Jadi kemudian untuk motivasi yang paling tinggi, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri. Aku kepengen seperti apa, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan mereka yakini. Tadi nilai-nilainya banyak sekali di depan yang sudah saya sampaikan. Nah, harapannya tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi harapannya peserta didik tadi
segala sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai tadi dari berbagai macam nilai yang sudah saya sampaikan. Demikian untuk yang terakhir ini tadi motivasi tindakan manusia kan ada 3 lagi. Nah, setiap tindakan pasti ada konsekuensi, ada hukuman, dan ada restitusi. Nah, kita akan satu persatu. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hati yang guru, berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang hukumannya begini: kalau tidak mengerjakan PR, lari lapangan 3 kali. Itu disebut hukuman. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu mengerjakan PR di luar kelas, itu berbeda. Kalau hukuman tadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan karena tidak dilibatkan, satu arah kan terserah guru gitu ya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada kesepakatan kelas itu. Ketika tidak mengerjakan PR, sudah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tetap tidak nyaman. Murid sudah mengetahui bedanya. Kalau hukuman tadi kan dia tidak tahu karena berpusat satu arah, yang tahu hukumannya kan hanya gurunya. Tetapi kalau konsekuensi karena sudah disepakati bersama, sudah berencana, murid akan tahu ketika tidak mengerjakan PR, mengerjakan di perpustakaan. Ketika mungkin tidak piket, harus piket selama 2 hari, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini restitusi, adanya kolaborasi untuk mencari solusi atau masalah. Murid akan memperbaiki kesalahan, murid menerapkan keyakinan yang telah diyakini. Kalau yang sudah saya terapkan untuk restitusi kemarin dengan anak-anak itu ada 3 ya, untuk menstabilkan identitas itu juga nanti akan saya sampaikan implementasinya di kelas yang sudah kami. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, dari pertanyaan pemandu ini dari Bapak Ibu ada yang disampaikan terkait mengapa tidak peraturan tetapi keyakinan? Yang membuat gubernur. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Kalau peraturan kelas kan bersifat satu arah saja, sedangkan untuk keyakinan kelas itu 2 arah, yaitu antara guru dan murid di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Bernadisa. Betul sekali apa yang telah disampaikan Bu Bernadisa tadi. Karena kalau peraturan kelas itu hanya satu arah dari si pembuat tersebut. Misalnya kalau peraturan kelas berarti dari guru, kalau peraturan sekolah itu dari sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu kesepakatan 2 arah antara guru dengan murid. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, keyakinan itu berisi nilai-nilai 2 arah antara guru dan murid yang telah disepakati, sehingga akan muncul motivasi intrinsik berupa nilai kebajikan universal. Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dengan adanya keyakinan kelas diharapkan anak-anak akan lebih memaknainya, akan timbul kesadaran untuk melaksanakannya. Nah, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini dapat kita
Yang pertama, mempersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Kemudian guru, ini berarti untuk di kelas ya, keyakinan di kelas, mencatat semua masukan-masukan dari anak-anak tanpa kecuali. Jadi anak-anak di sini diberikan hak yang sama untuk dapat memberikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif. Kalau peraturan masih dalam bentuk negatif, nah menjadi sebuah kalimat positif. Setelah itu yang keempat, meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama antara guru dengan murid. Nah, kalau sudah ditinjau bersama-sama guru dengan murid, kemudian menyetujuinya keyakinan kelas tersebut dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Kalau yang sudah dilaksanakan, Bapak Ibu, menandatanganinya atau menandai, menyetujui kesepakatan kelas yang sudah dibentuk itu, anak-anak bisa mencelupkan jarinya di tinta atau mungkin telapak tangan di bawah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, menjadi sebagai bentuk persetujuan antara guru dengan murid. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya diletakkan di tempat yang mudah dilihat, baik itu dilihat oleh guru maupun anak-anak. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini tadi di awal sudah saya jelaskan menggunakan kalimat positif. Kalau dari peraturan dilarang membuang sampah di sembarang tempat, nah kita ubah menjadi kalimat positif yang intinya sama agar anak-anak menjaga kebersihan, yaitu dengan menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan. Begitu. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas saya. Yang pertama, saya perkenalan dulu dengan anak-anak apa itu keyakinan kelas, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penyusunannya. Kemudian setelah saya menjelaskan perlunya dan pentingnya keyakinan kelas tersebut, saya menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nah, satu persatu anak-anak di sini menuliskan keyakinannya tanpa kecuali. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk memberikan pendapatnya. Nah, setelah mereka menuliskan keyakinan apa saja yang ingin mereka utarakan, mereka satu persatu menempelkannya. Ini menggunakan sticky note, ditempelkan di depan. Ini juga ternyata anak itu senang karena apa yang menjadi idenya, pendapatnya dilihat teman, dilihat oleh gurunya. Ini juga anak senang sekali. Ini menempelkan hasil yang sudah disepakati. Nah, dari setelah sekian anak semua satu kelas menempelkan semua hasil dari keyakinan kelas tersebut, kemudian kita tempel di depan. Nah, ini tadi kita di awal sudah menjelaskan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Bunyi yang ada di dalam kelas tidak boleh datang terlambat. Kemudian keyakinan kelasnya yang terbentuk hadir tepat waktu setiap hari. Yang kedua, jangan meminjam barang tanpa permisi. Ini kalimat positif ya, negatif ya. Kemudian diubah menjadi hormati guru dan teman-teman. Kemudian saling membantu dan berbagi dalam kebaikan. Kemudian jangan berisik di kelas. Ini kalimat positifnya menjadi mendengarkan penjelasan guru. Tidak boleh pelit, saling membantu dan berbagi. Dilarang bicara kotor. Nah, berbagi
sini bagi saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Dan intinya tidak hanya murid saja, tidak hanya guru saja, semua makhluk hidup di dunia ini memiliki kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Kebutuhannya Bu Nova saat ini adalah apa Bu Nova mungkin Bu? Ini karena besok itu hari libur, saya pengen sekali pergi jalan-jalan nanti sore. Ibu Bernarisa pengen jalan-jalan nanti sore. Mungkin Ibu Ani kepengen refreshing, atau mungkin ada yang karena besok libur seminggu sudah bekerja ingin istirahat, bisa. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 dari sekian kebutuhan. Kemudian kita ambil 5 yang ini mengatur semua kebutuhan manusia. Yang pertama, sebenarnya manusia itu ingin kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang, perhatian dari orang lain. Kita butuh rasa diterima keberadaan kita. Kemudian yang kedua, kita butuh penguasaan diri, pengendalian. Yang ketiga, kita juga butuh kebebasan. Di sini kebebasan, tapi tetap ada batasannya. Kita butuh bebas mencurahkan pendapat, bebas berekspresi, bebas bekerja, bebas beraktivitas. Itu ternyata kita butuh. Kalau kita tidak memiliki kebebasan ini, kita banyak dikekang, hidup kita tidak akan bahagia. Yang keempat, ini kesenangan, seperti Bu Bernarisa tadi sampaikan. Karena ini hari Sabtu, beliau ingin jalan-jalan. Nah, ini salah satu pemenuhan kebutuhan, yaitu kesenangan. Yang kelima adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh rasa nyaman, kita butuh kesehatan. Nah, manusia bertahan hidup dengan makan, dengan minum, dengan bekerja. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi kira-kira Bu Ani? Bagaimana kalau kebutuhan dasar itu tadi ya di depan tidak di depan Bu Ani? Terima kasih Bu. Kira-kira kalau kita itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kita tuh pasti akan uringan, kita pasti akan ngambek, terus marah-marah. Misalnya kalau kita pengen kepada suami, kemudian suami tidak menanggapi, ya kita pasti akan kecewa. Itu kira-kira Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Betul sekali. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita akan uring-uringan. Tadi kita mengajak jalan-jalan, suami ternyata tidak mau atau ada aktivitas yang lain, kita menjadi galau, kita menjadi uring-uringan, kita menjadi tidak senang, kita mendadak murung. Nah, demikian juga anak didik, Bapak Ibu. Kita di sini sebagai pendidik berusaha untuk kita dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya anak-anak melakukan pelanggaran peraturan itu kita tahu, kita identifikasi kebutuhan dasar mana yang tidak mereka dapatkan atau belum terpenuhi. Di sini saya mengambil contoh Ibu Nova, seorang guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Aldo. Beberapa anak telah mengeluhkan Aldo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nova, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aldo melakukan hal itu? Alasan yang pertama, jelas dia minta bekal mungkin karena lapar. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldo adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau
dia, dipanggil di sekolah, didudukkan bersama. Nah, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Aldo adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut. Dia berasa mungkin kayak preman gitu ya di kelasnya. Jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Aldo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia menjadi disegani oleh teman-temannya, menjadi takut, dia akan tambah percaya dirinya. Tapi dengan cara seperti itu. Nah, yang keempat, mungkin karena dia terlalu bosan dengan bekal-bekal yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin setiap hari ada telur goreng atau nugget atau tempe goreng. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Aldo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin bebas. Nah, kemudian dari kelima kebutuhan dasar ini, pemenuhannya tadi, kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, menurut Bu Bernarisa, ini posisi yang menurut Bu Bernarisa pahami atau mungkin yang sudah dilaksanakan selama ini. Bu Bernarisa ini sebagai guru, apakah pernah kelimanya menjadi posisi dari kelima posisi kontrol guru ini, atau mungkin Bapak cenderung lebih senang di poin nomor yang berapa? Monggo Bu Bernarisa. Terima kasih. Kalau selama ini saya seringnya itu sebagai teman dan manajer. Kalau untuk penghukum, saya ini orangnya kurang tegas, jadi suka merasa kasihan, apalagi untuk membuat merasa bersalah. Demikian. Terima kasih Bu Bernarisa. Nah, kalau Bu Bernarisa selama ini sudah menjadi sebagai guru, sudah menjadi di posisi kontrol teman dan manajer. Tapi mungkin secara tidak kita sadari, kita mungkin pernah jadi seorang penghukum, bisa Bapak Ibu. Nah, membuat anak menjadi merasa bersalah, takut, itu juga mungkin tanpa kita sadari kita pernah menjadi posisi kontrol tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini, posisi manakah yang paling ideal atau paling efektif? Mungkin Bu Ani, menurut Bu Ani monggo bisa ke depan Bu Ani. Ya, baik, Bu. Kalau menurut saya menempatkan posisi diri saya sebagai guru itu yang paling efektif adalah yang sebagai manajer. Karena dengan menempatkan posisi kita sebagai manajer, kita bisa menuntun anak untuk mengatasi sendiri masalah yang sedang dialaminya. Namun dari sekian banyaknya ini saya pernah kelima-limanya saya pernah baik sebagai penghukum, merasa bersalah, pernah memantau maupun sebagai manajer. Dan yang paling efektif nomor 5. Terima kasih. Jawabannya Bu Ani sangat lengkap sekali. Nah, betul. Tadi menurut Ibu Ani saya kelimanya sudah pernah. Tapi dari kelima itu yang efektif yaitu guru di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa sih Bapak Ibu ciri-ciri guru di posisi sebagai penghukum? Ciri-cirinya pasti berada suara tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk. Mungkin di masa lalu kita ketika duduk di bangku sekolah pernah menemukan 1 atau 2 guru kita yang berada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, mungkin rasa itu atau mungkin peristiwa itu ketika walaupun itu tidak kita atau dialami oleh teman kita akan teringat terus
mendendamnya bagaimana? Nah, mungkin sampai kita di usia dewasa ini akan teringat ketika kita mungkin bertemu lagi dengan Pak Guru atau Bu Guru tersebut. Nah, anak juga akan menjadi lebih agresif, seolah-olah dia ada penolakan tapi mungkin tidak dapat disampaikan. Akhirnya dia menggunakan gerak tubuh, dia menjadi lebih agresif. Nah, kalau posisi pembuat rasa bersalah, ciri-cirinya nada bicaranya memelas, halus, sedih, berbicaranya merapat pada anak, nempel begini. Hasilnya murid akan diam, tapi dia akan merasa bersalah, dia akan merasa menjadi orang yang gagal, dia akan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain, bahwa diri ini hanya menjadi beban untuk orang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjadi posisi kontrol sebagai teman, ini tadi Bu Bernalisa dan menyampaikan juga, ini nadanya ramah, akrab dan bercanda. Oh, kamu kenapa terlambat? Kok bisa begini? Baru datang gak apa-apa, tapi jangan diulang lagi ya. Nah, bicaranya dengan merapat pada anak dan senyum jenaka. Kalau tadi yang merasa bersalah kan merapat, halus gitu ya. Nah, kalau yang sebagai teman ini berbicaranya dengan merapat pada anak, tapi dengan senyum. Oh, tidak apa-apa, juga jangan diulang lagi ya, Bu Bernalisa. Seperti itu. Nah, hasilnya apa? Muridnya senang dan akrab dengan guru. Saya terlalu aja guru tetap senyum, tetap ngajak bercanda. Nah, tetapi murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Padahal kalau kita di tingkat SD, guru tidak akan mungkin mengikuti anak setiap jenjangnya. Nanti anak akan ketergantungan juga dengan kita ketika anak sudah naik kelas 2, ke kelas 3. Nah, akhirnya kok Bu ini nggak seperti guru saya. Tuh. Nah, yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ada suaranya datar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Murid tetap merasa tidak nyaman jika kita kaitkan dengan peraturan sekolah. Tidak nyaman, ada penolakan begitu ya Bapak Ibu. Nah, posisi yang ideal dari kelima tadi itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ciri-cirinya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku. Hasilnya murid akan lebih mempertanggungjawabkan perilakunya dan murid akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini contoh kasusnya tadi Adi datang terlambat ke sekolah. Ini kalau guru sebagai penghukum ketika menghadapi Adi yang terlambat ke sekolah ini, ekspresinya apa yang disampaikan? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang lari dulu 3 kali. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Nah, sekarang kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali di. Nah, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau guru sebagai teman, ketika ketemu Adi yang terlambat ke sekolah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa pelajaran dimulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini kemungkinan dia tidak mau juga dikaitkan dengan peraturan. Kalau posisi pemantaunya sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari pertanyaan ini, dari guru, si anak tadi nanti akan mencari solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk dalam segitiga restitusi, ini tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, kalimat yang dapat digunakan bagaimana ini Bapak Ibu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau juga bila bisa juga kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Atau juga alternatif yang lain bisa juga dengan mari kita selesaikan ini bersama-sama. Nah, ini yang kalimat yang bisa digunakan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kalimat yang dapat digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau juga bisa juga contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, ini contoh pertanyaan yang bisa disampaikan. Nah, yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang dapat digunakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk kita menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini implementasi. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Atas perhatian dari Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih. Dan sebagai penutup saya akan menyampaikan penanganan kasus di kelas saya menggunakan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Ya. Oh, baik, terima kasih ya. Coba nanti Mbak Heru kulit panggil. Terima kasih bersama. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, Mbak Alma. Sedang apa nih? Ini Bu, saya Loh, kamu ngerjakan PR di sekolah ya? itu Bu, kemarin saya diajak sama sampai malam. Terus? Saya jadi lupa mengerjakan PR-nya Bu. Ya. Oh, begitu. Gini Mbak Alma, Budia yakin semua sesuatu tidak ada yang sempurna. Mbak Alma dan bagus sudah mengakui kalau Mbak Alma sudah melakukan kesalahan. Ya Bu, saya minta maaf karena saya tidak dapat mengerjakan tugas. Ya, tapi Mbak Alma tahu kan kalau PR itu dikerjakan di rumah. Ya Bu, Allah tidak mengerjakan PR lagi. karena saya sering pulang malam dan lupa mengerjakannya Bu. Terus tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, saya janji tidak akan melakukannya lagi. Jadi gini Mbak Alma, kita kan di awal masuk kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, itu yang ditempel itu di sana itu. Kira-kira Mbak Alma belum patuh dengan kesepakatan kelas kita yang nomor berapa? Yang nomor 3 itu Bu, nanti pengerjakan tugas. Nah, kalau Mbak Alma sekarang sudah tahu, besok-besoknya lagi apakah Mbak Alma akan mengulanginya lagi? Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Janji ya. Ya Bu, siap. Saya sangat senang sudah mendapat bimbingan dari Bu Dia dan mulai besok saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi. Dan saya akan menjadi murid yang bertanggung jawab dan mematuhi aturan. Terima kasih Bu Dia. Sangat senang sudah mendapat bimbingan dari Bu Widya dan mulai besok saya tidak